Shalom, selamat pagi. Renungan pagi, Sabda Bina Umat, Jumat 27 Mei 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemerintahan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema bergerak dan bekerja sama. Apa jadinya jika tuts piano bernada sama dan keyboard HP hanya ada satu huruf? Tidak akan ada lagu dan puisi cinta yang tercipta. Lagu indah disuarakan piano karena ada yang menggerakkan nada dalam tuts yang berbeda-beda. Puisi cinta pun dikirimkan ke calon istri karena ada jari yang menggerakkan huruf yang berbeda-beda itu, bukan? Roh Kudus bergerak melalui dan dalam pribadi yang berbeda-beda untuk tujuannya. Karya layan Paulus ditopang para sahabat. Priscilla dan Aquila bermigrasi ke Korintus karena Kaisar Claudius mengusir semua orang Yahudi dari Roma. Di kota Korintus mereka bertemu Paulus. Menekuni bidang kerja yang sama, maka istri ini pun mengundang Paulus tinggal di rumah mereka hingga 18 bulan lamanya. Silas dan Timotius datang dari Makedonia. Kedatangan mereka membuat Paulus lebih giat memberitakan Yesus Sang Mesias dalam ibadah-ibadah orang-orang Yahudi di hari Sabat. Paulus mengebaskan debu karena ditolak dan dihujat. Itu simbol dari melepaskan diri dari tanggung jawab. Ia memutuskan memberitakan Injil kepada bangsa lain, bermaksud mengunjungi dan memberitakan Injil kepada Titius Justus, orang Roma, penduduk Korintus yang percaya kepada Allah orang Yahudi. Paulus malah menjangkau hati Krispus, kepala rumah ibadat Yahudi. Ia adalah tetangga Titius. Ia dan seisi rumah tangganya, juga banyak orang non-Yahudi di Korintus menjadi percaya, menerima Kristus dan memberi diri dibaptis. Saudara terkasih, kerja layan kita seperti kerja layan Paulus dan murid lainnya adalah misi Allah. Pekerjaan ini adalah milik Allah
dan gerak layan kita dalam persekutuan bukan karena hobi, minat, atau kerja yang sama. Tugas kita adalah bergerak dan bekerja sama dengan Roh Kudus dengan sikap rendah hati. Roh Kudus yang bergerak dalam harmoni itu memenuhi apa yang dibutuhkan anak-anaknya untuk menuntaskan misinya. Doa pagi ini, ya Allah Maha Pengasih, pakailah kami menjadi pendamai ketika terjadi perseteruan. Tolong jadikan kami alat-Mu yang menghadirkan perubahan yang lebih baik, juga shalom bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.